Selamat pagi, siswa-siswi kelas 9 SMP Penabur Ilmu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Dimana pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Ernest ingin ucapkan selamat nih sama kelas 9. Sekarang sudah naik kelas 9 ya. Kalau tahun lalu kan masih kelas 8. Sekarang sudah naik kelas 9, berarti sudah semakin tinggi dong kelasnya. Bahkan kalau misalnya di dalam sekolah menjadi anak sulung ya, menjadi kakak kelas yang paling tinggi ya. Nah, berarti semakin tingginya kelas berarti semakin tingginya juga pembelajaran dan harus semakin semangat dalam belajar ya. Dimana hari ini kita mempelajari tentang pelajaran PKN ya. Dimana minggu yang lalu kalian sudah melihat video ya tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa ya. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita lihat di halaman 3, masa Orde Lama ya. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan nih, dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraannya ya. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Itu ada periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Di situ pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi lainnya ya. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pasti kalian sudah tahu dong singkatannya apa? PKI ya, di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso ya, yang tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis ya. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila. Nah, ini salah satu pemberontakan yang akan mengganti Pancasila ya. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ya. Pemberontakan ini ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, itulah dua pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara ya. Kita buka di halaman 4. Di situ ada pada periode 1950 sampai 1959. Periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Memang Pancasila sebagai dasar negara, tetapi penerapannya tidak ada ya, terutama dalam hal sila keempat ya, yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting namanya. Selanjutnya adalah pada periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno ya. Nah, tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia. Jadi pada periode ini pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Adit itu masih ada ya. Nah, untuk menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Nah, yang kedua, yang tadi kan yang pertama masa Orde Lama nih, yang sekarang masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September disinyalir didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia, membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri yang menjadikan partai itu tersisihkan dari arena perpolitikan Indonesia ya.
Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi. Bahkan Soekarno ini pada tahun 1967 dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden, sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional ya. Dan era baru ini diganti oleh pemerintahan Jenderal Soeharto ya, dimana menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang dikenal sebagai Orde Baru ya, dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya kalian bisa lihat ya, pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek ya. Nah, kita lihat di halaman 5. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI. Jadi yang membubarkan PKI itu adalah Soeharto ya, ketika dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negara atau negeri ini pasca pemberontakan PKI, sehingga menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dibawa pimpinan Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dengan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Nah, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan ya. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Jadi sebenarnya Orde Baru dengan Orde Lama itu sama saja, tidak ada bedanya ya. Nah, itu saja penjelasan Miss Ernest hari ini, dimana minggu lalu ya Miss Ernest ada suruh kalian untuk menghafalkan Pancasila beserta dengan lambangnya. Nah, tolong dibuatkan video hari ini, Miss tunggu sampai jam 1 ya. Silahkan kirim videonya japri ke Miss Ernest ya, japri ke nomor Miss Ernest melalui WhatsApp. Miss Ernest akan tunggu videonya sampai jam 1 ya. Siap videonya ya. Miss Ernest tunggu sampai jam 1 ya. Tidak ada boleh yang tidak mengumpulkan, harus semua mengumpulkan ya. Jika kalian mengumpulkan berarti membuktikan bahwa kalian itu cinta Indonesia, sehingga Pancasila kalian bisa hafalkan dan bisa kalian pahami. Mengerti anak-anakku? Miss Ernest akan tunggu ya. Terima kasih untuk perhatiannya untuk hari ini. Miss Ernest berharap penjelasan Miss Ernest hari ini agar berguna untuk kalian, sehingga bisa membuat kalian semakin cinta kepada Indonesia ya, baik di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Terima kasih, itu penjelasan dari Miss Ernest.